Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Hai semua, kali ini kita akan masuk materi bagi kalian yang saat ini duduk di bangku kelas 10. Nah, jadi kita akan lanjut pembelajaran biologi untuk topik bab 2 yaitu tentang virus. Oke. Nah, pertama sekali nanti Miss akan jelaskan sekilas tentang virus, lalu bagaimana struktur virus, kemudian juga ciri-ciri virus dan kira-kira beberapa contoh virus. Dan juga ditambah lagi sebenarnya apa kerugian yang akan ditimbulkan oleh virus. Oke, jadi anak-anak dan adik-adik semua boleh sambil mempersiapkan pena dan juga notebooknya, karena Miss harap kalian sambil menuliskan hal-hal penting yang Miss jelaskan dalam video ini. Oke, virus itu adalah kelompok mikroorganisme. Ya, apa itu yang dimaksud dengan mikroorganisme? Berarti dia adalah makhluk hidup yang berukuran mikro atau sangat-sangat kecil. Dan ini adalah jenis makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat langsung dengan menggunakan mata kita tanpa bantuan atau alat. Jadi, virus itu akan terdeteksi atau terlihat jika kita menggunakan mikroskop. Oke, kita amati di bawah mikroskop. Kenapa Miss? Karena ukuran dari virus ini dia bahkan lebih kecil atau hanya berukuran beberapa milimeter. Oke, karena dalam satu mikro saja dia hanya 0,001 mm. Jadi sangat-sangat kecil ya. Dan perlu kalian ketahui, apalagi di zaman sekarang, di masa pandemi, ya kita sedang hidup bersamaan dengan satu jenis virus yang cukup mematikan. Di beberapa tahun ini sudah kita alami, yaitu virus corona. Nah, sama dengan virus corona ini, ya, si virus corona juga dia berukuran mikro. Oke, untuk itu kita tidak tahu kapan si virus coronanya ternyata melekat di tubuh kita. Nah, sebelum ke sana kita akan bahas sebenarnya virus tersebut bisakah dia bertahan hidup di benda mati? Oke. Nah, jadi virus ini perlu kalian ketahui mau jenis virus apapun, virus corona, virus influenza, virus yang ada di TBC, dan jenis virus lainnya itu akan menempel dan membutuhkan inangnya. Artinya, si virus tersebut tidak akan bisa hidup tanpa inang yang hidup. Oke, inang yang hidup seperti apa? Contohnya, si virus tersebut melekat di kertas atau plastik. Kertas atau plastik tersebut adalah benda mati, ya kan? Nah, maka selama si virus tersebut berada di kertas dan si kertas tersebut ternyata akhirnya mengering dengan sendirinya, maka virus tersebut akan langsung mati. Oke, jadi tidak akan mungkin kertas tersebut terinfeksi karena dia bukan benda hidup, kecuali mungkin kertas itu yang tidak kita ketahui bahwa sudah tertempel dengan virus, maka kertas itu contohnya kita ambil, kita gunakan. Lalu tangan kita yang mengambil kertas tadi atau plastik itu yang sudah ditempeli virus, tidak kita cuci, kita langsung memakan sesuatu. Akhirnya tanpa kita ketahui, virus yang sudah menempel melalui plastik ke tangan kita yang tidak kita cuci itu masuk ke dalam tubuh. Nah,
Sekarang kita kan adalah makhluk hidup. Otomatis si virus yang tadi yang sudah masuk ke tubuh kita pun akan hidup juga. Dia akan berkembang biak, bahkan di sanalah si virus mulai menggerogoti tubuh kita mungkin. Apalagi kita mungkin tidak langsung rajin menjaga imun tubuh, otomatis si virus yang akan merajalela dan menguasai tubuh kita. Ya, nah Miss, kalau misalkan virus tersebut mungkin sudah sempat masuk ke tubuh, namun saya rajin untuk menjaga kesehatan, minum vitamin, dan pokoknya sejenis yang kira-kira akan membasmi penyakit, mungkinkah saya bisa terbebas dengan virus? Ya, bisa. Maka dengan kekuatan imun tubuh kita, si virus tersebut akan langsung dihancurkan. Akhirnya dia tidak jadi berkembang. Kecuali tadi seperti yang Miss katakan, kamu tidak jaga imun tubuh dan si virus tersebut sudah sempat ada di tubuh. Akhirnya bagaimana? Si virusnya yang menang, akan menyerang tubuh kita, bahkan mungkin semuanya. Dan yang paling mematikan, virus tersebut bisa membunuh inangnya. Inangnya tadi kita kan, membunuh kita sendiri yang mungkin karena kalah melawan virus tersebut. Oke? Nah, demikianlah seperti zaman virus corona sekarang itu juga. Jadi jangan kalian takut ya menghadapi virus corona. Selagi kita bisa menjaga imun tubuh, walaupun mungkin kita tidak ketahui si virus corona menempel di tubuh kita, namun kita langsung sangat rajin menjaga imun, virus corona tersebut juga akan langsung mati. Ya, atau jenis virus lainnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri virus? Nah, adik-adik, di sini juga bisa kami berikan info tambahan bahwa sebenarnya masih dalam perdebatan dunia kemana si virus ini dikategorikan. Apakah dia itu memang masuk kategori makhluk hidup? Ya, karena apa? Karena beberapa ciri dari virus ini itu tidak melakukan fungsi biologisnya. Jadi semua ciri makhluk hidup, ya, ciri makhluk hidup ada di video sebelumnya sudah bisa upload. Jadi semua ciri makhluk hidup itu tidak dilakukan oleh si virus. Jadi dia hanya melakukan beberapa ciri saja. Karena padahal untuk dikategorikan menjadi makhluk hidup, dia harus mampu melakukan ciri-ciri seperti itu. Nah, ciri yang pertama perlu kita ketahui, virus ini memiliki yang namanya sintesis protein berupa DNA atau RNA, ya, di mana DNA atau RNA tersebut dibungkus oleh kapsid namanya, di mana di sana terdapat protein. Nanti juga kami jelaskan dengan menggunakan gambar ya adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya sudah Miss katakan juga di awal bahwa virus ini ukurannya sangat kecil, oke, hanya beberapa mikron saja, dimana 1 mikron itu adalah 0,001 mm, jadi sangat-sangat kecil. Oke, kemudian virus ini tidak mempunyai yang namanya inti sel, ya. Inti sel itu bisa kita temukan di si jaringan pada sel pada hewan, sel pada tumbuhan ya. Namun si virus tidak punya yang namanya inti sel. Nah, selain itu juga virus tidak mempunyai yang namanya membran sel dan juga sitoplasma. Oke, kemudian ciri berikutnya ini juga Miss sudah katakan di awal bahwa virus tersebut bisa berkembang biak di tubuh inangnya. Ya, dia tidak bisa berkembang biak sendiri atau berkembang di benda mati. Dia hanya bisa bereproduksi atau bereplikasi di tubuh induknya yang dia tempati, yang dia tempeli gitu. Oke, kemudian bentuk dari virus ini ada berbagai macam, ya. Ada dia berbentuk bulat, yang seperti kita ketahui virus corona itu berbentuk bulat kan. Nah, ada yang berbentuk batang,
ada yang berbentuk T, ada juga yang berbentuk silindris. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur virus. Misalkan menjelaskan dengan menggunakan gambar ya. Jadi Miss harap kalian perhatikan benar-benar, fokus, dan catat hal-hal penting yang Miss jelaskan. Nah, ini dia struktur virus secara keseluruhannya. Jadi, virus ini dibagi menjadi 3 bagian. Lihat, ini adalah bagian kepala. Oke, kemudian di bawah kepala ada bagian leher. Lalu dari bagian bawah leher sampai ke bawah itu sudah masuk kategori ekor. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas apa bagian-bagiannya. Nah, pada bagian inilah yang disebut dengan kapsid, di mana kapsid ini di dalam terdapat asam nukleat atau DNA. Kemudian di bagian bawahnya itu ada selubung ekor. Lalu ada serabut-serabut ekor juga. Ya. Lalu di sekitar serabut ekor terdapat yang seperti ini. Inilah yang disebut dengan lempeng dasar. Dan bagian ujung dari lempeng dasar itulah jarum penusuk dari virus tersebut. Kalian juga boleh gambar ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian dampak dengan adanya virus. Oke, nah sebenarnya makna dari virus ini konotasinya sudah terdengar bahwa virus itu semuanya mematikan. Setiap orang mendengar virus, bisa jadi orang tersebut langsung mengatakan, wow, itu adalah mikroorganisme yang mematikan, dan orang pasti langsung takut dan langsung menghindari. Namun sebenarnya memang virus itu dengan jumlah yang besar ya, dia memang cukup mematikan. Namun beberapa virus dan bahkan sebenarnya virus ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, dalam bidang kesehatan, bidang sains, bidang pertanian ya, virus tersebut bisa dimanfaatkan. Nah, kita akan membahas dampak virus terhadap dalam bidang kesehatan. Nah, seperti saat ini, virus yang sedang merajalela di bumi kita yaitu virus corona. Mungkin dulu kita juga sudah mengenal berbagai virus, contohnya virus influenza ya. Jadi sebenarnya virus ini bisa untuk membunuh dia sendiri, yaitu dengan diciptakannya vaksin. Nah, itulah yang saat ini dianjurkan oleh pemerintah untuk kita ikuti, bukan? Nah, Miss mau tanya, bagi kalian yang mungkin sudah SMA dan untuk SMA juga, atau dari anak-anak umur 12 tahun ke atas sudah bisa mendapatkan vaksin kan? Pemerintah buat juga kebijakan tersebut. Nah, mungkin tapi belum ada atau belum beberapa orang yang melakukan hal tersebut. Karena sebenarnya apa? Apalagi di masa kita sekarang, vaksin itu penting. Ya, nanti coba kalian tanya mama papa, sudah vaksin atau belum? Ya, karena apa? Vaksin ini dapat membantu tubuh kita. Contohnya, ini sudah divaksin ya. Jadi, untuk membuat vaksin tersebut sebenarnya adalah virus corona itu sendiri. Ya, dilemahkan. Jadi, mereka dalam bidang kedokteran lah yang mengatur itu. Bagaimana si virus corona itu menjadi vaksin, itu yang dimasukkan ke tubuh kita. Nah, dengan adanya vaksin ini ya, perlu kalian ketahui arti dari vaksin tersebut sebenarnya itu adalah virus itu sendiri yang dilemahkan, kemudian disuntikkan ke tubuh kita. Vaksin tersebut nanti akan membangun sistem kekebalan tubuh di tubuh kita ini yang sudah menerima vaksin tersebut. Otomatis jika nanti kita terserang virus itu lagi,
atau virus jenis apapun, maka kita sudah punya sistem kekebalan untuk menjadi pagar melawan virus yang masuk. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita divaksin, kita bebas deh dari virus corona. Tidak, ya. Ada beberapa peristiwa di mana dia sudah sampai vaksin pertama, vaksin kedua, namun dia masih terserang virus corona. Artinya mungkin dia bisa terserang lagi, berarti sistem kekebalan tubuh tersebut masih dalam proses pembentukan, ya. Jadi harus tetap dibangun, bukan berarti sudah vaksin kok tidak usah lagi meningkatkan imun. Tidak, semua harus seimbang, ya. Vaksin itu tidak cukup untuk melawan si virus corona. Kita juga harus membantu dengan memasukkan imun lagi ke tubuh kita dengan menggunakan makanan yang sehat, bergizi, dan tentunya menjaga kebersihan. Itu yang paling utama. Karena kalau kita tidak menjaga kebersihan, virus tersebut menempel di tangan kita dan otomatis sebenarnya kita sendiri yang memasukkan ke tubuh kita, kan? Oke. Nah, itu beberapa dampak dalam bidang kesehatan. Dibuatlah virus tersebut menjadi vaksin. Ada vaksin corona saat ini, kan? Ada vaksin polio juga. Ini juga sudah cukup lama. Sejak dulu juga ini sudah ada. Makanya kita dulu diimunisasi, ya, untuk menghindari penyakit polio seperti itu. Oke, untuk bidang pertanian juga ini juga beberapa tanaman juga bisa terjadi terserang virus. Karena awal ditemukannya virus ini terjadi pada tumbuhan tembakau, ya, di mana daunnya itu mengalami kerusakan. Ada seorang ilmuwan yang meneliti apa sih yang terjadi pada tembakau ini. Nah, Miss mau meminta kalian, khususnya anak SMA kelas 10, mencari tahu siapa penemu virus. Nanti kalian boleh cantumkan di kolom komentar, ya. Kemudian dalam bidang sains juga ini diperlukan. Jadi intinya adik-adik, mungkin selama ini kita mengenal bahwa virus itu semuanya mematikan. Tidak, ya, tidak selalu. Kita bisa jadikan virus itu bermanfaat, ya, bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kehidupan makhluk hidup seperti itu. Dan tentunya memang tidak bisa kita sendiri yang melakukan itu. Mungkin bisa dilakukan oleh kedokteran dan ilmuwan, ya. Namun untuk menghindari, mencegah agar virus ini tidak datang ke tubuh kita sehingga dia tidak menimbulkan kerugian, karena virus ini disebut sebagai parasit, ya. Parasit intrasellular obligat. Ya, nanti kalian cari tahu, ya. Jangan hanya Miss yang jelaskan semua. Coba kalian cari tahu. Tadi Missnya bilang apa ya? Parasit intrasellular obligat. Apa sih maksudnya? Coba kalian cari tahu. Nanti kalian boleh cantumkan juga di kolom komentar, ya. Oke. Nah, jadi Miss harap dengan adanya video ini bisa berguna untuk kalian untuk memahami materi tentang virus. Oke. Kemudian kalau nanti dalam kehidupan kita saat ini yang sedang dilanda oleh pandemi, Miss harap kalian melakukan tips-tips yang Miss katakan tadi, oke, untuk mencegah virus tersebut masuk ke tubuh kita. Oke, nah jadi sekian video kali ini, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Untuk itu tetap dukung channel Miss dengan cara like video ini sampai selesai kalian tonton. Kemudian jangan lupa ditekan tombol subscribe dan lonceng dari subscribe-nya dinyalakan agar kalian tetap langsung mendapatkan notifikasi video terbaru dari Miss. Oke adik-adik, sampai di sini dan sampai jumpa. Bye-bye.